Seringkali hidayah tersebut baru datang setelah pencarian yang begitu panjang. Seperti yang dialami Leticia, seorang mu'alaf wanita Hispanik asal Amerika Serikat. Meski kedua orang tuanya berasal dari Meksiko, Leticia dibesarkan di sebuah desa kecil di Santa Barbara, California dan tumbuh di lingkungan keluarga yang menganut agama Kristen Katolik. Meskipun begitu, sejak usia 13 tahun, Leticia telah meninggalkan ajaran Katolik karena menurutnya agama Katolik tidak masuk akal. Pernah suatu kali dia berkata kepada seorang biarawati Katolik kalau dia tidak mau melakukan pengakuan dosa. Pengakuan dosa atau sering disingkat pengakuan adalah salah satu bentuk ibadah pengikut Katolik, yaitu berupa pengakuan perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar ajaran agama kepada pendeta atau pemimpin agama. Namun, biarawati itu menyebut Leticia kurang ajar. Pernah juga dia bertanya kepada seorang pendeta, mengapa biarawati dan pendeta tidak menikah? Padahal menikah adalah hal yang alami bagi manusia. Seperti sebelumnya, bukannya mendapat jawaban, pendeta tersebut malah menyebut Leticia nakal dan keras kepala. Respon pendeta dan biarawati itu membuatnya semakin yakin untuk tidak lagi mengikuti agama Katolik. Setiap diantar ibunya ke gereja, Leticia akan selalu kabur lewat pintu belakang gereja dan pergi ke denominasi Kristen lain. Untuk mengetahui kisah selanjutnya, izinkan mitra kami lewat sejenak. Masakan istimewa. Tanpa halawa, hanya menyisakan kecewa. Denominasi atau dalam istilah Islam adalah mazhab, merupakan suatu kelompok di bawah agama tertentu yang mempraktikkan tradisi yang serupa tetapi juga berbeda dengan kelompok-kelompok lain di bawah naungan agama yang sama. Leticia mengaku dirinya pernah mengikuti bermacam agama dan denominasi Kristen. I was a Pentecostal, I was a born-again Christian, I was a Jehovah's Witness, I was a Christian Scientist. Literally, I was just going. Hingga akhirnya saat berusia 17 tahun, Leticia mendapat kesempatan untuk kuliah di Universitas San Francisco. Di sana, ia bertemu beragam orang dari beragam latar belakang. Salah satunya adalah seorang muslimah Amerika berhijab. She said, yeah. I said, do you have cancer? She said, no. Why would you say that? And I said, well, your scarf, you're hiding your bald head. She said, no, I'm a Muslim. Wanita tersebut menjadi muslim pertama yang pernah Leticia temui dalam hidupnya. Pada awalnya, Leticia mengira orang-orang Syiah yang melukai diri mereka sendiri adalah orang Islam. Namun, wanita muslim yang ditemuinya di kampus menjelaskan bahwa mereka bukanlah orang Islam. Wanita muslim itu lantas memberinya Al-Quran dan beberapa buku yang menjelaskan tentang Islam yang sebenarnya. Leticia terkejut. Ternyata ajaran Islam tidak seperti apa yang dulu dia duga. Dia tidak mengira bahwa ada ajaran agama yang seindah Islam. Hingga akhirnya Leticia mengalami sebuah kejadian yang membuatnya semakin tertarik dengan Islam. And I knew this was God telling me, if you don't come to Islam, something else is going to be in your life that's not going to be a good thing. Setelah itu, Leticia kembali menemui wanita muslim yang kini menjadi temannya. Dia menyampaikan keinginannya untuk masuk Islam. Namun, wanita muslim bernama Maryam itu tidak langsung mengabulkan keinginan Leticia. Malahan, Maryam meminta Leticia untuk terus membaca Al-Quran. Leticia pun menuruti saran dari temannya sampai akhirnya Leticia membaca surah Maryam. Saat itulah Leticia menyadari bahwa jika Islam sangat memuliakan wanita, ia ingin dirinya menjadi bagian dari Islam. Leticia pun bersyahadat dan secara resmi masuk Islam. Islam has made me a better person, gave me more patience, I'm more sympathetic. Dia memutuskan untuk mengubah namanya menjadi Laila. Bagi Laila kini, hal-hal duniawi tidak lagi penting dan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Overcome TV, Laila mengungkapkan bahwa dari semua agama yang pernah ia anut, Islam adalah satu-satunya agama yang paling sempurna.
Pernyataan itu dia ketahui setelah banyak belajar dan bertanya tentang Islam. Semua kegelisahan dan kekosongan hatinya kini terisi usai menjadi mu'alaf. Satu-satunya kegelisahan yang sempat tersisa adalah keluarganya. Laila mengaku tidak mudah meyakinkan kedua orang tuanya bahwa dirinya kini seorang muslim. Namun, ketika mereka mengetahui kalau Islam membuat Laila menjadi pribadi yang lebih baik, mereka pun perlahan mulai menerima kenyataan itu. Bahkan, kedua orang tua Laila mulai tertarik dengan Islam. Sampai-sampai sang ibu meminta Laila untuk membawakannya Al-Quran berbahasa Spanyol. Saat Laila sholat, sang ibu akan duduk di sampingnya seakan-akan ikut sholat. Semoga Allah terus menguatkan keimanan Laila dan kita semua. Semoga pula Allah memberikan hidayah kepada kedua orang tua Laila. Amin. Allahumma amin. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa'in ya karim. Sungguh alhamdulillah jemaah yang kami muliakan, di zaman kita ini media untuk berdakwah mengajak umat manusia kepada jalan yang baik dan benar sangat banyak yang Allah sediakan untuk kita. Di antaranya adalah melalui Facebook, melalui WhatsApp, melalui YouTube ini, televisi, kemudian juga kitab-kitab, majalah, dan yang lainnya. Alhamdulillah kami punya program namanya DDM, Dompet Dakwah Media. Semoga program ini memberikan manfaat yang tak terbatas. Ini dalam rangka menyebarkan risalah Islam, menyebarkan dakwah, mengajak umat manusia ke jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala, Islam yang kita cintai ini. Ini dalam rangka dakwah yang mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat jelas, beliau bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang memberikan petunjuk kebaikan kepada orang lain, maka pahalanya seperti pahala orang yang melakukannya. Ini sungguh luar biasa. Mari kita dukung terus program DDM ini, Dompet Dakwah Media, dalam rangka mengajak umat manusia ke jalan kebaikan, kebenaran, jalan yang lurus. Semoga ini barokah dan bermanfaat. Mari kita bersama-sama untuk selalu berdakwah. Nafas kita ini adalah dakwah, gerakan kita adalah dakwah untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Semoga ini barokah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.